Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dimurahkan rezeki, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sabtu 22 Mei 2021 kita mengudara lagi. Walaupun kondisi sedang cerah di sini, namun beberapa awan tebal melintas di atas lintasan. Kita sudah berada di atas tikungan yang ke-17 mengarah ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sini sedang ada pemblokiran atau pemagaran agar tidak dilalui oleh kendaraan para pekerja dan juga kendaraan yang mengangkut material untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Di sisi kiri kita bisa pantau di sebelah kiri dari trek lurus di sini pengeboran, yaitu bor file yang berdiri tegak masih melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di sini. Ya, cuaca sangat cerah tapi agak berawan. Semoga cuaca ini tidak menghalangi pandangan kita sama-sama melihat bagaimana progres pengerjaan pada hari ini. Dan di sisi kanan ini akan nantinya menjadi tribun panjang dan juga area glamping. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya. Di sisi kiri dari trek lurus, persisnya di antara pit lane dan track lane, beberapa titik-titik pipa di sini yang terlihat di atas permukaan merupakan area akan dimana dibangunnya pit wall bagi para tim-tim pembalap yang akan beradu kecepatan di lintasan ini. Ya, terlihat sedikit ada galian lubang di depan kita di antara rumput ini. Ini merupakan galian untuk persiapan semacam box atau kotak atau bak kontrol, yang mana pipa-pipa besar di sini merupakan pipa yang menjadi jalur irigasi atau jalur pembuangan dari drainase oroton yang ada di sepanjang trek atau sepanjang track lane. Dan di sisi kanan juga sedang melakukan persiapan untuk pengecoran dari bak kontrol di sini. Kita akan coba mendekat untuk melihat lebih detail atau lebih jelas di sini. Dan kebetulan teman-teman di sini sudah mulai beristirahat karena jam kita menerbangkan kamera udara di saat jam istirahat, persisnya sekitar jam 12 siang. Jadi ada bak kontrol yang dibuat di beberapa galian-galian yang ada, dan nantinya semua akan terkoneksi dan sekaligus dibuang melalui jalur Laguna. Sebuah grader di sini kita lihat sedang melakukan penyempurnaan dari lapisan subbase yang ada di sisi kanan dari track lane, dan pemompaan air dari tunnel 1 terus dikerjakan. Seperti yang terlihat di sini, air mengarah ke jalur di sini, jalur pembuangan sementara, dan sebuah tangki truk berwarna hijau yang memompa atau mengambil air di sini untuk penyiraman di beberapa titik yang membutuhkan penyiraman di saat perkerasan ataupun pemadatan. Jumlah anak-anak sedang main dengan riang gembira di aliran air yang berasal dari dalam tunnel di sini. Semoga saja tidak ada yang tenggelam atau tidak ada yang terkena infeksi bakteri dari bagian tunnel 1 yang ada di depan ini. Jadi penyempurnaan subbase akan terus dilakukan di sisi kanan dari track lane untuk area rumput, kemudian service road sebelah kanan menuju ke tikungan yang pertama. Kita sudah berada di tikungan yang pertama yang merupakan jalur exit dari pit lane juga. Kita menyisir ke sisi timur bagian pojok di depan ini, merupakan jalur sisi timur atau pintu gerbang bagian timur untuk memasuki zona sirkuit nantinya. Jadi ada pintu sisi barat yang mana kita tahu di samping kiri dari tikungan yang ke-15, kemudian di tikungan yang pertama di sini menjadi jalur masuk atau jalur keluar di pintu timur.
Dan kita melihat di sini untuk pengerjaan dari pemagaran atau debris fence yang ada di concrete barrier ataupun pemagaran di sisi luar dari zona sirkuit. Ya, para pekerja sedang melakukan istirahat di saat siang hari ini untuk isoma, ya, untuk makan siang dan sholat zuhur. Dan pemasangan untuk concrete barrier seperti ini dimaksudkan untuk sebagai jalur masuk bagi tim evakuasi atau evakuator yang akan mengevakuasi pembalap yang terpental keluar dari track lane atau jalur balap. Kemudian di sini juga ada pipa-pipa besar yang belum disiapkan untuk connecting atau semacam bak kontrol juga, dan sebuah dozer di sini yang meratakan gravel bed yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Ya, kita lanjut pantauan menuju tikungan yang kedua di depan ini dan berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Terlihat hamparan gravel sudah rapi dari timbunan-timbunan yang ada kemarin di sisi kiri dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Kemudian surface road sisi kanan juga sudah diaspal kemarin. Ya, masih pengaspalan di area run off aspal, kemudian pengaspalan lapisan 2, lapisan 3, dan juga pengaspalan di jalur long lap penalty yang sudah kita lewati barusan. Dan inilah tikungan yang kelima di depan kita. Kita melihat progres di sini masih melakukan pengaspalan, maksud saya persiapan untuk pengaspalan di surface road sebelah kiri yang sudah di base course. Kemudian ada bak kontrol yang akan dibentuk nantinya di bawah gravel bed di sebelah kanannya dari surface road sebelah kiri. Dan sisi luar di sini untuk drainase sisi luar masih melakukan pembuatan tanggul berbatu, ya, untuk sisi pinggir. Jadi semua drainase memang banyak sekali dibentuk di sini di atas sirkuit MotoGP. Selain drainase Haloton yang berfungsi mengamankan dari track lane, kemudian drainase sisi luar untuk mengamankan air yang keluar atau yang mengalir dari surface road ataupun dari sisi pinggir atau sisi luar dari sirkuit. Dan nanti ini akan menyambung ke arah utilitas drainase yang pernah dibuat di bawah tikungan yang keempat, ya, yang membentang dari sisi Bukit Barusan menuju sisi kanan ke zona tengah sirkuit. Dan di sini ada 3 jalur pipa-pipa putih. Inilah fiber optik untuk Telkomsel yang mensupport dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi sistem sub fiber optik yang ditanam di sini untuk menjaga agar kualitas dari broadcast nantinya di saat gelaran balap jadi begitu tajam yang bisa kita tonton, baik itu di televisi atau kita nonton di mana saja. Artinya pemandangan dan kualitas video yang bisa disaksikan itu benar-benar kualitas tinggi. Nah, itulah support dari Telkomsel yang dilakukan. Oke, kita sudah di atas tikungan yang ke-7. Sekarang kita melihat di sisi kanan untuk service sebelah kanan sedang melakukan sisa pengaspalan yang ada di atas tunnel 2 di sini. Ya, sempat ada yang bertanya untuk surface road itu pengaspalannya berapa lapis. Jadi pengaspalan untuk surface road itu cuma 1 lapis saja. Tetapi walaupun 1 lapis itu sudah memiliki kualitas yang lebih baik daripada jalan raya pada umumnya. Ya, masih terlihat di sisi kanan dari service road sebelah kanan untuk jalur drainase yang ada di bawah kamera udara ini yang barusan terlihat itu belum dilakukan pembuatan tanggul berbatu. Dan kemudian di sini area rumput yang ada di antara track lane dengan service road sebelah kanan juga akan ditambahkan nanti untuk material tanah. Kemudian di sisi kanan dari tikungan yang ke-8-nya juga akan dijadikan iron of gravel. Untuk progres hari ini di sisi sayap sebelah kiri bagian tunnel 2 atau terowongan 2 seperti yang terlihat sedang pemompaan atau penyedotan air yang mengenang di dalam area tunnel dan dibawa keluar untuk dialirkan ke sisi selatan, ya. Kalau kita lihat di depan kita, jadi ke arah sana dibuat semacam kubangan untuk menampung air yang ada.
dan nanti air-air tersebut bisa difungsikan juga oleh beberapa truk pengangkut air yang akan menyirami beberapa titik yang butuh penyiraman atau pengairan. Kita lanjutkan pantauan ke trek berikutnya. Untuk tikungan ke-9 ada di depan kita ini dan terlihat di sisi kanan ya. Untuk servis sebelah kanan juga sedang dilakukan pengaspalan dan sudah sedikit lagi akan selesai di depan ini. Tinggal tersisa beberapa puluh meter saja seperti yang terlihat, semoga jelas sekali. Kemudian untuk servicer sebelah kiri masih melakukan penyempurnaan subbase kalau kita perhatikan dari atas ini ya. Ya, pengaspalan di sini disupport oleh pengaspalan dari maksud saya itu bahan aspal dari Pertamina. Terutama untuk lapisan pertama dan lapisan kedua, pengaspalan di trek utama itu disupport juga oleh Pertamina dan dicampurkan oleh shell Carifel yang dibuat khusus ya, seperti sirkuit di Abu Dhabi, kemudian sirkuit di Sepang dan Buriram. Hampir sama kualitas aspal untuk lapisan 1 dan lapisan yang kedua. Namun lapisan aspal yang ketiga atau top aspalnya nanti itu dikhususkan diimpor dari Inggris. Ya, dari sini kita bisa lihat untuk tikungan yang ke-10 dan area gravel bed yang sangat luas terus dikerjakan, didatangkan material gravel dan penghamparannya juga sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Kemudian penyempurnaan dari lapisan subbase di service road sebelah kiri di sepanjang trek dari tikungan ke-10 akan tersambung menuju ke tikungan yang ke-9 ya. Ya, terlihat sekali persiapan untuk sisi tanggul yang ada di jalur atau di area reklamasi yang dilakukan di sisi pinggir dari tikungan yang ke-10. Sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-11, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-12. Di sini pengerjaan masih penyempurnaan di area gravel bed, kemudian di sisi bukit sebelah kanan masih penyelesaian dari jalur drainase yang ada di area pinggir. Lalu pipa-pipa penanaman di sini yang terlihat di bawah service road sebelah kiri untuk jalur buang dari drainase Horoton menuju langsung ke dalam Laguna. Dan inilah tikungan yang ke-12 teman-teman, berbelok kiri menuju ke tikungan yang ke-13. Ya, masih di sini sejumlah area titik-titik di gravel bed ya yang belum dibuatkan bak kontrol nantinya untuk jalur drainase Horoton agar terkoneksi semua dan dialirkan langsung keluar menuju ke Laguna melalui jalur pipa-pipa beton yang besar-besar yang sudah ditanam. Dan selain itu drainase sisi luar juga yang langsung dialirkan juga bersamaan menuju ke dalam Laguna seperti yang terlihat di sisi kiri sebelum tikungan yang ke-13. Di sebelah kanan dari tikungan yang ke-13 juga sudah mulai pemasangan tanggul bebatuan yang ada di jalur drainase luar ya. Di sini kita perhatikan sejumlah para pekerja yang bersemangat di bawah terik matahari di sini terus berusaha keras mengejar target untuk rampungnya sirkuit MotoGP Indonesia. Jadi jalur drainase ini datangnya dari arah tikungan yang keempat tadi yang drainase Indo, kemudian dari beberapa drainase yang ada di sisi timur sana. Kita kembali melakukan pantauan ke atas track lane di tikungan yang ke-13 di depan ini. Sebuah lagi rider yang sedang merapikan untuk jalur gravel bed yang ada di sisi kanan. Dan ini lihat tikungan yang ke-13 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14. Masih pengerjaan di sini. Untuk penambahan area rumput di sisi kiri harus dilakukan sampai menuju ke di dekat Masjid Al-Hakim yang belum dibongkar di depan kita.
Dan tikungan yang ke-14 berbelok kanan di sini untuk jalur runoff aspal di sisi kiri dari track lane, kemudian area rumput di sisi kanan juga belum mulai dikerjakan. Kita akan menuju langsung ke tikungan yang ke-15 yang ada di depan sana. Ya, di kiri dan di kanan bagian dari track lane di sini masih pengerjaan untuk pemadatan atau perkerasan lapisan bawah untuk area gravel bed, kemudian service road sebelah kanan juga. Kemudian juga untuk service road sebelah kiri belum tersambung di sini, di sisi kiri dari tikungan yang ke-15. Ya, awan hitam di atas sedikit mengganggu pandangan mungkin buat teman-teman yang menonton, dan saya harapkan teman-teman menambah brightness di layar HP teman-teman supaya melihat. Dan awan-awan ini tidak mengganggu para pekerja, justru sangat membantu memberikan kesejukan bagi para pekerja yang sepanjang hari ya, setiap hari di bawah terik matahari dan berdebu seperti yang kita lihat setiap harinya di sini. Dan tibalah kita kembali lagi di atas tikungan yang ke-17, merupakan tikungan yang terakhir di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, jadi seperti ini untuk area gravel bed di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 belum dikerjakan karena masih harus menyelesaikan dulu untuk pak kontrol atau penyambungan dari pipa-pipa yang ada di bawah sini. Ya, semua pipa-pipa baton ini berasal dari seluruh trek. Jadi untuk drainase roton, baik itu drainase roton Pasar Fix Super 100 maupun Pacific High Capacity T800 akan terkonek di bawah sini. Ya, tidak terasa kita sudah kembali lagi ke atas trek lurus, dan inilah garis finish. Kemudian di sekitar sini nantinya akan menjadi garis start untuk balapan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin sekian dulu reportase saya buat teman-teman semua dari sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.